Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Dengan kecepatan Xiaoyan dan keempat lainnya, mereka tiba di dalam pegunungan Silin lagi hanya dalam waktu 1 hari. Murong Qian mendapatkan kembali identitasnya sebagai nona muda dan berjalan di depan keempat orang itu. Dengan momentum trio Tianying di belakangnya, setiap binatang ajaib tingkat tinggi yang lewat harus menyerah. Sementara Xiaoyan mengatur nafasnya dan menjaga jarak dari 3 orang di belakangnya. Meskipun Murong Qian menekan ketiga orang ini, namun Xiaoyan tidak boleh ceroboh. Siapa yang tahu apakah mereka akan tiba-tiba menyerangnya? Sementara Xiaoyan berpikir demikian, trio Tianying mengerutkan keningnya di sepanjang jalan. Mereka memiliki pemahaman baru tentang penghancuran tembok timur oleh Xiaoyan, dan kebencian mereka terhadapnya secara alami telah berkurang banyak. Ketiganya melihat ke belakang Xiaoyan tetapi tidak ada yang berani maju untuk berbicara. Suasananya juga menjadi agak canggung. Hingga beberapa lama kemudian, singa api di antara ketiganya akhirnya mengambil inisiatif. Dalam hal temperamen, dialah yang paling berani dan ceria. Singa api menghentakkan telapak kakinya dan dengan cepat terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan di depannya juga menyadari perubahan di belakangnya. Dia sedikit menoleh untuk melihat singa api yang datang ke sisinya. "Kenapa? Apakah ada sesuatu?" kata Xiaoyan. "Hahaha, saudara Xiaoyan, tolong jangan salah paham. Memang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di antara kita sebelumnya. Tetapi semuanya telah berubah. Sekarang aku hanya ingin berteman dengan saudara Xiaoyan. Seperti kata pepatah, terkadang kita tidak saling kenal satu sama lain tanpa pertengkaran. Setelah kejadian ini, aku telah melihat bahwa saudara Xiaoyan bukan orang biasa. Dan aku percaya bahwa saudara Xiaoyan akan menjadi keberadaan yang hebat di masa depan," ucap singa api. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat perubahan mendadak dari singa api. "Jika saudara Xiaoyan tidak mempercayaiku, aku dapat sepenuhnya memahaminya. Namun dengan nona muda kita di depan, kamu dapat yakin bahwa kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami," ucap singa api. Setelah suaranya jatuh, singa api menoleh dan menatap Tianying dan Xionggang di belakangnya. Ketika mereka melihatnya, mereka segera mengangguk dengan bijaksana, lalu menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat datang ke Xiaoyan. Melihat penampilan ketiga orang itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit tertegun. Namun setelah merenung sejenak, Xiaoyan segera memahami alasannya. Segera dia mengalihkan pandangannya ke arah Murong Qian. Status wanita muda itu pasti istimewa untuk dapat membuat 3 binatang ajaib di tingkat bandi bintang 9 patuh. Apa sebenarnya identitas gadis ini? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan dapat menentukan bahwa Murong Qian pastilah sejenis binatang ajaib. Tetapi bahkan dengan persepsi spiritualnya, dia tidak dapat menemukan informasi apapun dari tubuh wanita muda itu. Diperkirakan ada sesuatu yang menutupi nafasnya pada Murong Qian. "Kutua, dapatkah kau melihat jenis binatang ajaib apa gadis ini?" kata Xiaoyan dengan penasaran. "Bocah, masalah ini jangan tanyakan padaku. Namun jika kamu benar-benar ingin tahu, mengapa kamu tidak menanyakan langsung padanya? Toh dia ada di depanmu," ucap Guyao. Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat mendengar jawaban Guyao. Sementara Xiaoyan mengerutkan bibirnya, Tianying di satu sisi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. "Hehehe, Tuan Xiaoyan, ada sedikit kesalahpahaman tentang hal sebelumnya. Karena nona muda juga mengatakan bahwa kita bertiga harus memenuhi permintaan Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan boleh menyebutkannya. Selama kita bertiga bisa melakukannya dan mengeluarkannya, kita tidak akan pelit," ucap Tianying. Mendengar apa yang dikatakan Tianying, mata Xiaoyan berbalik dan hatinya tiba-tiba berubah menjadi ekspresi bahagia. "Kalau begitu, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih," ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya. Tuan Xiaoyan tidak perlu sopan. Karena ini yang dikatakan nona muda, Tuan Xiaoyan bisa bicara kapan saja, ucap Tianying dengan ramah. Langkah Murong Qian jelas bukan hanya untuk hukuman kepada mereka.
melainkan untuk menghilangkan kontradiksi antara Xiaoyan dan mereka bertiga. Menghadapi sanjungan dan tawaran dari Tianying, Xiaoyan tidak segera mengajukan pertanyaan. Wajah Xiaoyan tampak tenang selama perjalanan yang membosankan ini. Sesekali tatapannya menatap ke langit yang jauh sambil merenungkan sesuatu dalam hatinya. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak membuka mulutnya untuk menjawab, Murong Qianqian yang berada di depan mereka tiba-tiba saja jatuh ke arah pegunungan di bawah. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah saat melihat ini. Dia menjadi orang pertama yang bereaksi, dan langkah pemusnah langit di kakinya ditampilkan dalam sekejap. Dengan angin kencang yang bertiup, tubuh Xiaoyan seperti anak panah yang menembus awan saat dia dengan cepat melesat dan tiba di depan wanita muda itu. Baru pada saat inilah trio Tianying di langit tersadar. Mereka melihat hutan pegunungan yang familiar di bawah sana dan juga Xiaoyan yang sudah melintas di depan wanita muda itu. Kata-kata yang hendak mencapai mulut mereka ditelan kembali dengan paksa di saat berikutnya. Adapun Xiaoyan, dia mengerutkan keningnya ketika melihat tubuh wanita muda yang cantik itu jatuh dengan cepat. Dia tidak bisa menahan rasa ragu di hatinya. Wanita muda di depannya jelas telah meminum pil obat. Mengapa dia tiba-tiba jatuh dari langit? Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia segera melangkah maju hanya untuk menangkap wanita muda itu ke dalam pelukannya. Adegan ini sontak saja menyebabkan sudut mulut ketiga orang di langit berkedut. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak memeriksa luka di tubuh wanita muda itu, tubuh Murong Qianqian yang lembut memberontak dan buru-buru melepaskan diri. Setelah itu dia menatap Xiaoyan dengan marah. "Apa yang sedang kamu coba lakukan?" teriak Murong Qianqian. Kamu baik-baik saja, tapi kamu mendadak jatuh dari langit," ucap Xiaoyan dengan getir. "Dasar penipu, tidak bisakah kamu melihat bahwa kami sudah sampai?" Pada saat yang sama Xiaoyan melihat sekeliling dan mendapati bahwa dia berada di depan sebuah gua tertutup. Selama dia turun setengah kaki lagi, dia bisa jatuh di plafon batu di depan gua. Mengenai gua ini, Xiaoyan melihat bahwa gua itu dibangun di tengah gunung yang menjulang tinggi. Tepat di depan gua ini, seseorang dapat melihat matahari terbit dan terbenam sepanjang hari, yang cukup untuk melihat kedalaman sebagian besar pegunungan Silin. Hahaha, selamat datang Tuan Xiaoyan di guaku. Sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya, sosok Tianying telah muncul di atas alun-alun batu tidak jauh dari Xiaoyan. Pada saat ini dia menatap Xiaoyan dan Murong Qianqian sambil tersenyum. Namun senyum itu tampak sedikit dibuat-buat di mata Xiaoyan. Di belakangnya, Singa Api dan Xiaonggang juga turun. Ketika Xiaoyan melihat mereka, dia menemukan bahwa bahkan Xiaonggang yang biasanya tegas telah memperlihatkan senyum aneh. Xiaoyan hanya bisa terbatuk 2 kali dengan canggung. Dia mengalihkan pandangannya dan mendapati bahwa Murong Qianqian masih menatapnya dengan ekspresi melahap. Hal ini membuat Xiaoyan merasa sangat malu di dalam hatinya. Dasar bajingan busuk. Wanita muda itu mengeram pelan. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan ke arah Tianying. Tianying yang tadinya tersenyum pun langsung mengubah ekspresinya saat merasakan tatapan mengerikan dari Murong Qianqian. Dia segera menangkupkan tangannya sembari berkata dengan canggung, "Nona muda," ucap Tianying. "Jika kau tidak membuka pintu, aku akan memanggil seseorang untuk merebusmu." Begitu kata-kata wanita muda itu terdengar, tidak hanya Tianying, tetapi bahkan Singa Api dan Xiaonggang di sampingnya mengalami perubahan ekspresi. Mereka saling bertukar pandang dan tanpa sadar menelan ludah. Dalam hati mereka tahu bahwa bibit buyut di depan mereka ini benar-benar marah. Tianying buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengangkat kedua tangannya dan membentuk beberapa segel rumit. Baru kemudian pintu batu tebal di depan mereka perlahan terbuka di tengah serangkaian suara gerinda. Ketika pintu batu itu terbuka, yang tampak di depan kelompok Xiaoyan adalah sebuah terowongan yang dalam. Terowongan ini begitu besar sehingga puluhan orang dapat berjalan berdampingan. Tingginya juga ratusan kaki, membuat orang merasa terintimidasi pada pandangan pertama. "Hahaha, Tuan Xiaoyan, silahkan masuk. Kediaman kami sederhana dan kasar. Aku ingin tahu apakah tempat tinggal guaku akan mampu menarik perhatian Tuan Xiaoyan," ucap Tianying sambil tersenyum dan memberi syarat mengundang ke arah Xiaoyan. Sedangkan untuk Murong Qianqian, dia sudah memimpin untuk memasuki gua ketika pintu gua dibuka. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Tianying. Hunian gua yang megah seperti itu sebenarnya digambarkan sebagai sederhana dan kasar. "Hahaha, aku tidak begitu tahu banyak tentang hal-hal seperti ini. Aku sudah lama berada di luar, jadi sudah beruntung untuk memiliki tempat tinggal. Mengapa aku harus menyelidiki apakah itu bagus atau tidak?" jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Segera dia melangkah masuk ke dalam terowongan. Di belakangnya, Tianying dan Singa Api saling memandang dan tersenyum. Tak lama kemudian mereka pun melangkah cepat ke dalam terowongan.
Pintu batu itu tertutup rapat, tetapi terowongan itu tidak gelap. Sebaliknya seluruh terowongan itu terang benderang di bawah cahaya lembut dari banyak mutiara. Setelah Tianying dan 2 orang lainnya memasuki terowongan, mereka segera berjalan di kedua sisi Xiaoyan. Pada saat ini Tianying dan 2 orang lainnya telah melihat Xiaoyan sebagai seorang ahli yang setingkat dengan mereka. Meskipun kultivasinya tampaknya hanya setara dengan Bandi Bintang 5, kekuatan yang dimilikinya cukup untuk membuat Bandi Bintang 9 menundukkan kepala di hadapannya. Mereka berempat berjalan berdampingan di dalam terowongan. Di dalam terowongan megah ini, tubuh manusia sekecil semut. Saat mereka melangkah maju, Xiaoyan diam-diam memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke arah Tianying dan bertanya, "Saudara Tianying, bolehkah aku memulai denganmu untuk permintaan pertamaku?" Ucap Xiaoyan. Di dalam terowongan yang dalam, langkah kaki keempat orang itu terhenti setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Tianying tanpa sadar mengangkat ke alisnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Awalnya dia mengira Xiaoyan akan mempertimbangkan ketiga permintaan ini dalam waktu yang lama. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah memutuskan dalam waktu yang sesingkat itu. Tianying merenung sejenak sebelum mengerutkan kening sedikit. Dia mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan dan bertanya, "Tuan Xiaoyan, apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi?" Ucap Tianying. Wajah Xiaoyan menampakkan senyum tipis saat mendengar ini. Ia mengangguk sedikit sebelum matanya tertuju pada tubuh Tianying. "Saudara Tianying, kamu belum mendengarkanku. Mengapa kamu menasehatiku untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu?" Ucap Xiaoyan. "Ini hanya tebakan pribadiku. Tuan Xiaoyan, tolong jangan meragukanku. Silahkan bertanya." Ucap Tianying. Dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa. Dari adegan sebelumnya, Tianying sudah bisa melihat bahwa hubungan antara Xiaoyan dan bibi kecilnya tidak biasa. Lagi pula jika orang lain yang berani memeluk tubuhnya, orang itu pasti akan dicabik-cabik olehnya. Mengapa murung Qian-Qian malah berbalik dan melarikan diri dengan wajah memerah? Pikiran yang berbeda muncul begitu saja di hati Tianying saat ia menatap Xiaoyan di depannya. Dari kelihatannya, nona mudanya tidak hanya menyukai potensi masa depan Xiaoyan, tetapi juga menyukainya sebagai pribadi. Identitas pemuda berjubah hitam di depannya ini kemungkinan akan menjadi luar biasa di masa depan. Oleh karena itu, jika ia dapat membangun hubungan yang baik dengannya sekarang, mungkin ia akan dapat berbicara dengannya saat mereka bertemu di masa depan. Tentu saja Xiaoyan tidak menyadari pikiran Tianying saat ini. Ketika dia mendengar kata-kata Tianying, Xiaoyan tersenyum tipis dan melambaikan tangannya dengan lembut, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Segera setelah itu dia membuka mulutnya. "Mengenai permintaanku, sebenarnya aku sudah menjelaskan masalah ini kepada kalian bertiga 3 bulan yang lalu." Ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, Tianying bertukar pandang dengan Singa Api dan Xionggang. "Kuharap kalian bertiga dapat memberi jalan bagiku untuk melewati pegunungan Silin," kata Xiaoyan. "Tuan Xiaoyan, bukan berarti kami bertiga tidak mau memberi jalan bagimu. Akan tetapi pegunungan Silin memiliki aturannya sendiri. Tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah ke pedalaman pegunungan Silin. Aturan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilanggar oleh kami bertiga," jawab Tianying. Alis Xiaoyan berkerut setelah kata-kata Tianying terdengar. Baru saat itulah dia ingat bahwa Guyao pernah memberitahunya 3 bulan lalu bahwa kemungkinan ada ahli kelas Daodi di pedalaman pegunungan Silin. Meskipun Guyao tidak mengatakannya dengan jelas saat itu, Xiaoyan yakin bahwa pasti ada seorang ahli di atas kelas Daodi di pedalaman pegunungan Silin. Jika tidak, apa yang disebut aturan tempat ini tidak akan membatasi mereka bertiga. Saat Xiaoyan sedang memikirkan hal ini di dalam hatinya, Tianying sekali lagi berbicara kepada Xiaoyan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Lagi pula Tuan Xiaoyan seharusnya sudah menyadari betapa menakutkannya angin dingin itu setelah runtuhnya tembok timur. Benda itu adalah sesuatu yang bahkan kami bertiga tidak berani menjamin bahwa kami akan dapat memasuki pedalaman pegunungan. Tentu saja bukan berarti kami tidak percaya pada kekuatanmu. Namun angin dingin itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan benda biasa. Tuan Xiaoyan harus percaya pada hal ini, ucap Tianying. Xiaoyan tidak meragukan kata-kata Tianying. Bagaimanapun angin dingin yang menakutkan dari 3 bulan lalu terasa seperti kemarin ketika dia memikirkannya sekarang. Itu masih segar dalam ingatannya. Xiaoyan tidak meragukan bahwa sekalipun dia mengerahkan segenap kekuatannya, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mencapai bagian tengah pedalaman pegunungan Silin, apalagi melewatinya. Xiaoyan tanpa sadar mengernyitkan alisnya erat-erat saat memikirkan hal ini. Dia mendesah tak berdaya dalam hatinya. Jika dia tidak dapat melewati pegunungan Silin, bukankah dia tidak akan dapat mencapai wilayah Gurung Barat?
Tianying dan singa api saling bertukar pandang saat melihat ekspresi khawatir di wajah Xiaoyan. Tatapan mereka beralih sebelum mereka sekali lagi membuka mulut untuk berbicara kepada Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, sebenarnya bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, ucap Tianying. Setelah kata-kata dari mulut Tianying terdengar, ekspresi di wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Kegembiraan seperti ini setelah kecewa adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Bolehkah aku tahu apakah saudara Tianying punya ide? Jika masalah ini berhasil, aku Xiaoyan pasti akan datang dan mengucapkan terima kasih kepada kalian bertiga saat aku kembali di masa depan, ucap Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia berbicara dengan suara serius sambil menangkupkan tangannya ke arah 3 orang di depannya. Hahaha, Tuan Xiaoyan tidak perlu melakukan ini. Kami hanya mengikuti keinginan Nona Buddha. Tentu saja aku khawatir kami tidak dapat berkontribusi banyak dalam masalah ini, ucap Tianying. Tianying juga mengerti dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan benar-benar menunjukkan ekspresi seperti itu. Masalah ini mungkin cukup penting bagi Xiaoyan. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan pemuda berjubah hitam yang biasanya tenang di depannya ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Tianying. Mereka bertiga adalah satu-satunya ahli di kedalaman pegunungan Silin. Jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Detik berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menghirup udara dingin. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Seketika dia seperti memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Sepasang mata hitam pekat langsung terangkat. Kedua matanya melebar saat dia menatap Tianying di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tianying langsung mengangguk dan tersenyum saat melihat ini. Dalam hatinya dia tahu bahwa Xiaoyan sudah menebak jawabannya. Oleh karena itu dia tidak bertele-tele dan langsung berkata, "Benar sekali. Metode ini adalah Nona Buddhaku," ucap Tianying. Meskipun Xiaoyan sudah mengetahui jawabannya di dalam hatinya, sudut mulutnya masih berkedut ketika dia mendengar Tianying mengatakannya sendiri. Awalnya dia pikir tidak apa-apa asalkan dia membawa gadis kecil ini ke sini, dan mereka berdua tidak akan ada hubungan apa-apa lagi. Namun siapa sangka bahwa masalah yang paling merepotkan baginya pada akhirnya tetap harus bergantung pada gadis kecil ini. Xiaoyan merasa tak berdaya di dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung telah bertemu gadis kecil ini. Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Hatinya langsung merasa lega. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, masalah ini akhirnya bisa berakhir. Xiaoyan tersenyum dalam hatinya. Ia mengangkat matanya dan melihat ke ujung terowongan. Kakinya bergerak dan ia melangkah maju lagi. Di belakangnya, Tianying dan 2 orang lainnya saling bertukar pandang. Kilatan melintas di mata mereka masing-masing. Tubuh mereka bergerak dan mengikuti di belakang. Di ujung terowongan itu terdapat dunia yang berkabut. Seluruh ruang itu dipenuhi kabut putih. Setelah kedatangan kelompok Xiaoyan, kabut di depan mereka berempat secara otomatis menyebar ke samping. Sebuah jalan setapak yang dibangun dari plafon batu yang mengambang di udara muncul di depan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Pada saat ini tawa samar terdengar dari mulut Tianying di sampingnya. Hahaha, Tuan Xiaoyan, silahkan. Xiaoyan tersenyum sopan setelah mendengar ini. Setelah itu dia menggerakkan kakinya dan perlahan melangkah maju. Sesaat kemudian, saat kabut menghilang, sebuah istana besar muncul di kedalaman ruang ini. Seluruh istana tampak megah, menyebabkan orang tanpa sadar berseru kagum saat melihatnya. Setelah beberapa hari mereka memasuki aula besar, mereka masih tidak melihat sosok Murong Qianqian. Kemungkinan besar dia telah pergi ke tempat lain. Selain itu karena luka-luka di dalam tubuh singa api, dia untuk sementara meninggalkan tempat ini bersama Xionggang. Dalam sekejap hanya Xiaoyan dan Tianying tersisa di aula besar yang luas. Mereka berdua baru saja duduk ketika Tianying sekali lagi tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan. Hahaha, Tuan Xiaoyan, bolehkah aku bertanya padamu? Alasan mengapa kamu ingin melewati pegunungan Silin adalah untuk menuju ke wilayah gurun barat, ucap Tianying. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini, namun dia tidak menyangkalnya. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Benar, alasan mengapa aku ingin melewati pegunungan Silin adalah untuk menuju ke wilayah kehancuran gurun barat," ucap Xiaoyan. Tianying menganggukkan kepalanya dan melanjutkan bicaranya. "Ku dengar wilayah kehancuran gurun barat adalah tempat paling kacau di wilayah barat. Tentu saja tempat itu juga merupakan tempat harta karun," ucap Tianying. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia hanya tahu bahwa itu adalah tempat latihan.
Namun dari tatapan Tianning sepertinya itu bukan hanya untuk latihan. Dari kata-kata itu, tampaknya saudara Tianning cukup akrab dengan wilayah kehancuran barat, ucap Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.